Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang materi tematik kelas 3 SD, tema 8, Raja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, pembelajaran yang kedua. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita dan mari kita belajar dengan penuh semangat. Perhatikan bacaan berikut ini. Bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Hari ini, SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang, tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian pada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, tadi adalah bacaan tentang menjadi penerima tamu. Nah, ini adalah denah yang digunakan Udin dan teman-temannya. Ini adalah denah lokasi dari SD Nusantara. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dengan gambar denah yang diberikan tadi ya. Ini sebagai tugas anak-anak bisa dikerjakan di rumah, yaitu di halaman 174. Pertanyaannya yang pertama, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Yang kedua, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Yang ketiga, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Yang keempat, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Yang kelima, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Nah, ada 5 pertanyaan. Anak-anak bisa menjawabnya dan menulisnya di buku tugas masing-masing. Tugas ini itu ada di halaman 174 ya anak-anak. Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf, nah ini adalah pengertian dari paragraf ya. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf ini dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Contoh dari paragraf ini ya, ini adalah contoh dari paragrafnya. Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, ini adalah contoh dari sebuah paragraf. Sebuah paragraf itu memiliki ciri, yaitu kalimat pertama menjorok ke dalam. Seperti ini. Ini ada kalimat yang menjorok ke dalam. Nah, kalimat menjorok ke dalam ini adalah di baris yang pertama. Nah, di dalam sebuah paragraf ini terdapat satu pikiran pokok. Nah, dari
bacaan ini anak-anak bisa menemukan pikiran pokok yang ada di dalamnya. Nah, pikiran pokok dari paragraf di atas ini, Edo adalah anak yang rajin. Nah, ini adalah pikiran pokok dari paragraf tersebut. Anak-anak bisa menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Tuliskan pada tabel berikut. Anak-anak bisa mencari dan menemukan pikiran pokok tiap-tiap paragraf dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Nah, tugas ini ada di halaman 175 dan halaman 176. Kalimat pertamanya yaitu adalah ini. Ya, ini ya anak-anak. Kemudian ini adalah kalimat keduanya, dimulai dengan Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pikiran pokok yang ketiga dan pikiran pokok yang keempat. Paragrafnya itu adalah ini. Ini adalah paragraf ketiga. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Kemudian paragraf keempat itu adalah dimulai dengan para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Nah, dari keempat paragraf tersebut, anak-anak mencari pikiran pokok dari tiap-tiap paragraf tersebut. Nah, anak-anak, jika pikiran pokok dari setiap paragraf tadi, paragraf 1, 2, 3, dan 4, jika digabungkan menjadi satu, itu akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Nah, untuk menulis sebuah cerita, itu harus dimulai dengan pikiran pokok, lalu dikembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Nah, ini ada beberapa kegiatan. Ada 5 kegiatan ya. Dan masing-masing itu merupakan mencerminkan sila Pancasila. Yang pertama, berdiskusi menentukan program. Pernyataan ini itu merupakan pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi berdiskusi menentukan program ini adalah pengamalan sila yang keempat dan disimbolkan dengan kepala banteng. Kemudian pernyataan yang kedua, bekerja sama mengerjakan tugas. Pengamalan sila yang ke-3, Persatuan Indonesia, dan disimbolkan dengan simbol pohon beringin. Kemudian pernyataan yang ketiga, memberi kesempatan semua berpendapat. Nah, pernyataan ini merupakan pengamalan sila yang ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan disimbolkan dengan padi dan kapas. Pernyataan yang keempat yaitu mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Dan pernyataan ini sesuai dengan pengamalan sila yang ke-1 dan disimbolkan dengan bintang. Nah, mengerjakan semua tugas dengan tanggung jawab itu sama saja kita mengerjakan tugas bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah,
kalau kita bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, itu berarti pengamalan sila yang ke-1. Simbolnya adalah bintang. Kemudian pernyataan yang kelima, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Nah, pengamalan sila dari pernyataan tersebut yaitu adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya itu adalah rantai. Nah, dari pernyataan-pernyataan berikut, manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Ceritakan kepada teman-temanmu. Nah, anak-anak bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan sila Pancasila, seperti pernyataan yang sebelumnya tadi ya, mana yang sudah pernah anak-anak lakukan. Kemudian anak-anak bisa menceritakan kepada teman, kakak, adik, atau orang tua. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Melalui kerjasama, kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Coba mempraktikkan kerjasama dengan permainan berikut ini. Nama permainan berikut ini adalah lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemainnya. Tahap-tahapnya dalam bermain lompat tali, yaitu yang pertama, tentukan 2 pemain untuk memegang talinya. Kemudian yang kedua, pemain berdiri di dekat tali. Ayunkan tali sambil diputar melewati badan pemain. Yang keempat, pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Yang kelima, meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Kemudian yang keenam, tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Berganti peran ini maksudnya adalah yang melompat nanti akan bertugas sebagai yang mengayunkan tali. Nah, pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan bergantian menjadi pemain lompat tali. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan ini di rumah ya, bersama dengan temannya. Semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Begitu pula rakyat Indonesia juga harus bekerja sama. Bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara besar. Bersama-sama menghadapi tantangan, bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semangat belajar, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih.